wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Jamiatul Solika. Saya berasal dari Magetan. Saya adalah seorang terapis. Mari kita belajar bersama-sama tentang pendidikan khusus. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang anak autis. Apakah anak autis itu? Anak autis adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan fungsi otak yang mencakup bidang sosial, aspek komunikasi, verbal, dan non-verbal, imajinasi, fleksibilitas, minat, kognisi, dan atensi. Selanjutnya apalagi yang harus kita bahas, yaitu tentang ciri-ciri anak berkebutuhan khusus autis tersebut. Nomor 1, anak-anak itu biasanya tidak merespon panggilan. 2, menghindari kontak mata. 3, tidak menunjuk. 4, sangat kesal terhadap hal yang tidak disukai. Kelima, bergerak secara tidak teratur. Keenam, terobsesi dengan sesuatu. Ketujuh, tidak bicara sebanyak anak lain. 8, mengulangi ucapan orang lain atau membeo. 9, kesulitan bermain peran. Dan yang terakhir, ke-10, yaitu kesulitan dalam berteman. Selanjutnya kita akan ketahui tentang penyebab anak autis tersebut. Ada bermacam-macam penyebab anak autis tersebut. Salah satunya adalah nomor 1, faktor lingkungan. Kenapa faktor lingkungan sangat berpengaruh? Bisa jadi saat hamil, ibu mengonsumsi obat-obatan tertentu yang seharusnya tidak dikonsumsinya. Kedua, yaitu penyakit atau kondisi kesehatan tertentu. Ketiga, bayi lahir secara prematur, yaitu bayi yang lahir kurang dari 26 minggu. Keempat, bayi lahir dari kehamilan saat usia tua. Kenapa ini sangat berpengaruh? Karena di usia 40 tahun ke atas, 51% seorang ibu yang hamil pada usia tersebut akan memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan usia 26 tahun. Kelima, kekurangan atau kelebihan asam folat. Kenapa bisa terjadi? Sebetulnya asam folat adalah vitamin yang sangat dibutuhkan untuk ibu hamil. Tetapi ini juga bisa sangat berbahaya apabila ibu terlalu banyak menggunakan dosis asam folat tersebut. Jadi gunakanlah asam folat sesuai kebutuhan. Selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang screening. Kapan orang tua harus memeriksakan anaknya saat anaknya ini mengalami tanda-tanda seperti usia 6 bulan anak tidak membeo. Contohnya tidak bilang kata papa, mama, dan anak ini tidak memiliki kontak mata. Ketika dipanggil, anak tersebut tidak menengok baik ke kanan maupun ke kiri. Nah, untuk screening ini hanya bisa dilakukan oleh dokter di ahlinya pada bidangnya. Tidak bisa sembarangan melakukan screening di luar keahlian tersebut. Selanjutnya apalagi, yaitu penanganan. Penanganan anak autis ini ada berbagai macam, yaitu mulai dari terapi fisik, terapi bermain, terapi bicara, terapi okupasi, terapi perilaku, dan terapi kemandirian. Masih banyak lagi terapi untuk anak autis ini. Salah satunya hal tersebut yang tadi saya sampaikan. Cara terbaik mengasuh anak autis. Anak autis butuh jadwal teratur untuk ditaati di rumah karena anak autis ini memiliki waktu yang seperti jam pada umumnya. Misalkan dia terbiasa bangun jam 6 pagi, apabila dia teratur maka dia akan selalu bangun setiap jam 6 pagi. Begitu kalau seterusnya itu dijadwalkan, dia akan mengikuti jadwal tersebut secara teratur. Misalkan jam 9 dia harus belajar, maka dia saat jam 9 tersebut maka dia akan belajar. Jadi itu seperti alarm ya. Jadi dia akan menyadari dengan sendiri jam-jam tersebut. Kedua, memberitahu kondisi anak autis kepada pihak sekolah agar dipahami. Jika anak ini bersekolah, hendaknya orang tua memberitahu kepada gurunya bahwa anaknya adalah anak istimewa yang mengalami gangguan autis. Jadi pembimbing bisa mengetahui kekurangan anak ini apa dan bagaimana solusinya dalam memberikan materi pelajaran.
Yang ketiga yaitu adalah pertimbangan untuk homeschooling. Ada beberapa orang yang memilih anaknya untuk homeschooling. Karena apa? Karena ini anaknya lebih fokus karena satu guru satu anak. Karena mungkin akan lebih fokus seperti itu. Yang keempat, cari tahu bakat dan kekurangan mereka. Dengan kita mencari tahu bakat dan kekurangan mereka, maka kita bisa mencari tahu jika bakatnya ada di menggambar atau melukis, maka orang tua tahu kalau itu berarti bakatnya dan itu yang harus digali agar anak mengetahui bakat tersebut ada di mana. Jika tahu kekurangannya di mana, orang tua bisa menghindari. Misalkan dia tidak suka dengan aktivitas seperti menulis, membaca. Nah, ini butuh penanganan khusus ya, karena anak autis itu memang harus dilatih, karena dari segi itunya memang dari segi baca, tulis memang ada yang agak lama seperti itu. Yang kelima yaitu melatih kesabaran bersama antara anak dan orang tua. Yang keenam, mencoba berbagai terapi yang berbeda. Misalkan dari terapi yang saya sebutkan tadi, Anda bisa menggunakan terapi berenang, karena terapi berenang itu sangat bermanfaat untuk anak autis. Untuk apa? Mengurangi hiperaktif pada anak autis. Seperti itu. Terus yang keenam yaitu mencoba berbagai terapi yang berbeda sudah tadi ya. Yang ketujuh yaitu bangun jaringan pendukung yang solid. Jadi lingkungan rumah itu harus solid. Misalkan ada home happy, yaitu semacam PR dari terapis, mungkin anaknya harus diet, misalkan seperti itu, usahakan untuk diet. Selain itu ada tugas-tugas dari tempat terapi atau sekolah, orang tua lingkungannya juga harus mendukung. Misalkan tidak boleh menggunakan gadget dan lain-lain, diusahakan orang tua dan orang-orang di sekelilingnya juga mendukung program tersebut agar semuanya berjalan dengan lancar. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat untuk saya dan bermanfaat untuk yang mendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you